Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar baik buat teman-teman yang sedang mengikuti mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia. Baik, pada kesempatan ini ataupun ini adalah pertemuan yang kedua ya. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menetapkan tema, kita membuat sebuah topik, kemudian kita menetapkan sebuah judul penelitian. Ya, jadi kita saat ini ataupun pada pertemuan ini kita akan mencari sebuah masalah. Bagaimana sebuah masalah itu kita dapatkan? Bagaimana sebuah masalah ini bisa kita cari? Dari mana masalah itu ada? Jadi pertemuan ini bagaimana kita bisa nantinya membuat sebuah judul dari permasalahan yang ada ya terkait dengan judul penelitian itu. Jadi sebelum kita membuat sebuah penelitian, jadi kita bukan mencari judul dulu, akan tetapi yang kita tetapkan adalah bagaimana kita bisa melihat sebuah permasalahan di dalam sebuah penelitian. Artinya kita menetapkan sebuah tema, kemudian kita menetapkan dulu topiknya, apa masalah yang akan kita angkat di dalam penelitian kita. Baru setelah masalah kita dapatkan, tema sudah kita dapatkan, topiknya sudah ada, baru kita bisa menetapkan sebuah judul. Itu gambaran umum terkait dengan pertemuan kita di pertemuan yang kedua ini. Nanti akan Bapak berikan contoh bagaimana membuat ataupun menyusun sebuah tema, bagaimana kita membuat sebuah topik ya itu. Nanti ada contoh yang bisa Bapak berikan buat teman-teman semuanya. Baik, kalau kita berbicara tema, apa itu tema? Tema adalah sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema disebut juga sebagai pokok pikiran ataupun dasar dari alur sebuah cerita. Jadi tema ini harus memiliki arah. Ya. Di samping memiliki sebuah arah, ada ruang lingkup yang harus dipahami oleh seorang peneliti. Jadi artinya pada saat kita membuat sebuah tema, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menjadi sebuah daya tarik bagi seorang peneliti. Kemudian kita mampu untuk melakukan dari tema yang akan kita angkat, baik dari sisi keilmuan, sumber daya, kemudian dari kemampuan fisik yang kita miliki untuk meneliti itu, apakah kita mampu atau tidak. Kemudian dapat diamati. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah secara praktis. Seperti apa sih? Apakah ini ada korelasinya dengan permasalahan yang ada saat ini atau tidak? Biasanya permasalahan-permasalahan yang akan diangkat biasanya lebih kepada bagaimana kita bisa melihat sebuah masalah itu kaitannya dengan masalah sosial. Kalau misalkan ruang lingkup di dalam suatu organisasi, berarti bagaimana masalah yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi kita skupnya lebih luas ya dalam mencari permasalahan ini, bukan skup hanya di sebuah proses, tetapi secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Kalau misalkan kita berbicara di dalam sebuah organisasi, artinya yang kita lihat adalah organisasinya itu ya. Kemudian ada topik. Kalau kita tadi sudah berbicara tema, sekarang kita berbicara topik. Topik adalah pokok pembicaraan ataupun pokok dari bahasan masalah yang akan dibahas. Setelah kita mendapatkan sebuah tema, ya, baru kita menentukan sebuah topiknya. Bagaimana bahasannya? Kemudian bagaimana
teori-teorinya, bagaimana kaitannya dengan kajian-kajiannya, bagaimana dengan referensi yang nanti akan yang akan kita angkat nantinya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apakah sudah kita dapatkan atau belum. Ini ada beberapa pertimbangan dalam memilih sebuah topik. Topik dipilih harus berada di sekitar penulis, baik di sekitar pengalaman penulis maupun di sekitar pengetahuan penulis. Jadi pada saat kita memilih sebuah topik, kita harus paham dulu itu. Kemudian topik yang dipilih hendaknya menarik perhatian penulis. Kalau tidak menarik, jangan diangkat. Karena apa? Artinya kita sudah paham bahwasanya di sana ada sebuah masalah. Ya, ada masalah yang akan kita bahas, kita sudah mengetahui dari masalah itu, kemudian kita juga ada rujukannya, ada referensi yang nanti bisa kita jadikan sebagai bahan pembahasan di dalam penelitian yang akan kita angkat nantinya. Kemudian topik yang dipilih berpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Ya, kalau kita berbicara, ya, nih, kalau kita berbicara di sebuah perusahaan A, misalkan di perusahaan ABC. Jadi di perusahaan ABC itulah yang nanti kita skupnya. Ruang lingkup kita hanya terbatas di perusahaan tersebut, tidak berbicara di perusahaan yang lainnya. Bagaimana Pak kaitannya kalau misalkan dari sisi keterbatasan misalkan dari populasinya sedikit, berarti kita harus mencari sebuah organisasi dengan yang memiliki populasi yang memenuhi standar. Berapa sih kalau standar penelitian itu? Minimal 30 populasinya. Ya, minimal populasinya 30. Nanti kalau misalkan kita berbicara sampling, berapa syarat sampel untuk sebuah sampel? Minimal 30 itu. Jadi populasinya ini 30, kita jadikan sampel semuanya. Itu saja dulu dasar untuk ini, untuk syarat minimal yang harus terpenuhi. Kemudian topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif, bukan subjektif seperti angan-angan. Ya, jadi datanya ini benar-benar akurat, secara objektif, secara nyata. Ada masalahnya, ada rujukannya, ada referensinya, itu yang secara objektif. Kita lihat secara langsung sesuai dengan fakta yang ada. Ya, kemudian topik yang dipilih harus diketahui prinsip ilmiahnya walaupun serba sedikit. Misalkan teman-teman mencari sebuah permasalahan di sebuah organisasi, teman-teman mendapatkan masalah itu, kemudian teman-teman kesulitan dalam memperoleh referensi itu. Bagaimana? Misalnya mencari jurnalnya lah. Kaitannya dengan jurnal MSDM, Bapak katakan itu tidak akan menjadi kendala bagi teman-teman dalam mencarinya. Karena apa? Satu, kaitannya dengan jurnal-jurnal, kaitannya dengan MSDM ini banyak sekali. Jadi teman-teman, Bapak rasa kalau misalkan teman-teman mencari literatur kaitannya dengan jurnal, buku-buku sebagai referensi nantinya, artinya pastikan ada korelasinya dengan apa yang akan diangkat, baik dari sisi temanya dan juga dari sisi topiknya ini. Kemudian topik yang dipilih harus memiliki acuan berupa bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok persoalan yang akan ditulis. Itu ya. Jadi syarat utama pada saat kita akan menentukan sebuah tema, kemudian kita menentukan sebuah topik, pastikan kita memiliki referensi yang up to date. Makanya waktu pertemuan pertama Bapak sarankan, syarat utamanya adalah teman-teman disuruh untuk mencari 5 referensi yang akan dijadikan 5 referensi buku yang akan dijadikan untuk teman-teman sebagai bahan ataupun untuk tema ataupun topik yang akan diangkat pada saat penelitian. Misalkan teman-teman sudah mendapatkan temanya, teman-teman sudah mendapatkan temanya dan kemudian misalkan temanya ini adalah kaitannya dengan variabel. Misalkan saya akan meneliti di dalam organisasi itu kaitannya dengan disiplin kerja. Misalkan itu yang pertama. Keduanya teman-teman mencari di sana ada masalah kaitannya dengan motivasi. Motivasi di dalam organisasi ini sangat rendah sekali. Jadi yang akan kita lihat satu
kaitannya disiplin kerja, motivasi, dan kinerja karyawan. Misalkan seperti itu. Tema yang akan diangkat berkaitan dengan disiplin, kaitannya dengan motivasi dan kinerja itu. Jadi teman-teman cari referensi buku yang berbicara tentang kaitannya dengan masalah disiplin, kaitannya dengan masalah motivasi, kaitannya dengan masalah kinerja karyawan. Jadi itu yang menjadi poin pentingnya nanti. Jadi bahan rujukannya itu. Kemudian setelah itu teman-teman mencari sebuah jurnal yang berbicara masalah ketiga-tiganya itu. Jurnal yang kaitannya dengan disiplin kerja, jurnal yang kaitannya dengan motivasi, jurnal yang kaitannya dengan ini, dan memastikan bahwasanya kalau misalkan teman-teman mengangkat temanya dari 3 variabel tersebut, misalkan contohnya terdapat pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, itu contoh judul yang akan Anda angkat di dalam sebuah penelitian Anda, misalkan contohnya. Anda mencari referensi jurnal yang sama. Jadi cari referensi jurnal yang sama minimalnya 5, yaitu punya siapapun juga ya. Misalkan Pak judulnya sama, kemudian objek penelitiannya berbeda. Itu boleh atau tidak? Ya, itu yang harus dicari. Karena apa? Berbeda objek penelitian artinya ini yang akan kita amati. Mungkin di perusahaan A pada saat pada saat penelitian terdahulu itu kasusnya seperti ini. Pada saat ini kasusnya seperti ini. Jelas berbeda. Ya, jadi kita cari yang sama judul untuk jurnal tersebut. Karena itu yang akan dijadikan referensi kita nantinya. Kemudian syarat topik yang baik. Topik harus menarik perhatian penulis, ya, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversi. Kemudian sangat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat dan juga halayak. Jangan terlalu luas, jadi skupnya itu dibatasi. Yang tadi Bapak bilang, topik dipilih harus berada di sekitar kita, topik dipilih harus menarik, topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. Kemudian topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Ya, datanya ada. Oke, misalkan Anda mau menyebarkan kuesionernya pastikan kita dapatkan dari responden yang ada di sana ataupun dari populasi yang ada di sana yang kita sudah tentukan terkait dengan masalah berapa jumlah sampelnya nanti. Kemudian judul penelitian. Kalau tadi kita sudah berbicara tema, kemudian kita topiknya sudah ada, kemudian baru kita bicara judul penelitian. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam dari ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Jadi setelah kita menentukan tema yang akan kita angkat, kemudian kita menentukan topiknya juga, baru kita menentukan judul. Jadi artinya cari masalah dulu di dalam sebuah penelitian. Apa masalahnya? Ya, setelah masalah kita dapatkan, baru kita angkat topiknya apa yang akan kita menjadi bahasan kita nantinya. Baru kita menentukan judul. Tuh. Dalam membuat judul penelitian yang paling penting adalah singkat, jelas, dan logis. Misalkan judul penelitiannya pengaruh yang tadi ya, pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT ABC di Kota Serang, seperti itu. Kemudian tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Kemudian ruang lingkup objek penelitiannya jelas, populasinya ada, berapa jumlah sampel yang nantinya akan digunakan untuk penelitian kita. Kemudian berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Jadi jangan sampai nanti temanya A, kemudian topiknya A, tetapi judulnya B misalkan. Itu tidak boleh. Jadi harus selaras antara tema, topik, dan judul itu harus selaras. Harus ada korelasinya. Ini contoh. Pengaruh lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. Kemudian ada analisis lingkungan kerja dan kepuasan kerja untuk mencapai produktivitas kerja karyawan di PT XYZ.
Kalau kita melihat dari contoh yang ada di sini, ya, coba kita perhatikan. Yang pertama, pengaruh lingkungan kerja. Kalau yang pertama ini, Bapak katakan ini adalah penelitian kuantitatif. Kenapa penelitian kuantitatif? Karena kita ingin melihat seberapa besar, ya. Kemudian kalau kita lihat di, sorry, kita akan melihat seberapa besar pengaruhnya nantinya. Kemudian kalau kita ini di sini yang kedua ini penelitian kualitatif, analisis lingkungan kerja dan kepuasan kerja untuk mencapai produktivitas kerja karyawan di PT XYZ. Ini penelitian kualitatif. Apa yang membedakan? Kalau penelitian kualitatif lebih kepada deskripsi, analisa, ya. Kalau misalkan Anda memilih penelitian kualitatif, Anda harus kuat dari permasalahan yang akan diangkat betul-betul logis dan sesuai dengan fakta. Itu satu. Dan kemudian yang keduanya, pada saat Anda melakukan penelitian kualitatif, pastikan referensi yang Anda gunakan juga harus banyak. Karena apa? Itu yang akan menjadikan acuan Anda. Ya, apakah benar seperti ini kondisinya? Bagaimana dengan teori yang ada? Itu nanti saling dihubung-hubungkan. Ya. Kemudian kenyataan di lapangannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Di samping kita mencari masalah yang kita angkat dan kita juga harus bisa memberikan sebuah solusi nantinya. Ya, jadi bukan hanya mencari masalah tanpa ada solusi. Ini bukan berarti itu bukan penelitian namanya. Jadi penelitian itu lebih kepada bagaimana masalah ini terjadi, seperti apa, dan kemudian bagaimana solusinya. Itu ya. Kemudian di sini ada perbedaan antara tema, topik, dan judul. Tema merupakan pokok pikiran, ide, dan gagasan. Ini kalau kita bicara tema. Kalau kita berbicara topik, berarti kita bicara masalah pembahasan, ya, apa yang akan dibahas oleh kita. Sedangkan kalau judul penelitian ini merupakan kepala karangan, jadi cerita ataupun isi rangkuman dari sebuah alur cerita. Ya, alur cerita itu pasti ada judulnya nantinya. Apa judul dari alur cerita itu? Ini. Kemudian identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Setelah kita menentukan dari tema, topik, dan judul, baru kita melakukan identifikasi dari masalah yang ada dan kemudian kita melakukan rumusan masalah. Dari tiap masalah yang ada, pastikan teman-teman mencari setiap kali kita membuat penelitian, pastikan setiap di latar belakang masalah itu pastikan harus ada masalah. Jangan sampai nanti terjadi pas begitu di latar belakang masalahnya tidak ada masalah, tetapi diidentifikasi masalahnya ada masalah. Dari mana masalah itu muncul? Biasanya dia katakan, Pak, ini masalahnya secara nyata ada di sana, tetapi di latar belakang masalahnya tidak dinyatakan. Pastikan di latar belakang masalah harus ada masalahnya. Minimal di satu variabel itu minimal 2 masalah yang kita identifikasi di latar belakang masalah. Karena apa, nantinya turunannya dari latar belakang masalah nanti akan ada identifikasi masalah. Apa masalahnya dari variabel X1? Apa masalah dari variabel X2? Apa masalah dari variabel Y? Baru setelah itu kita identifikasi. Setelah kita identifikasi baru kita rumuskan. Ini ya. Kemudian ini ada perbedaan, apa bedanya antara masalah dengan fakta. Ya. Fakta mengarah pada adanya kebutuhan secara objektif. Misalnya file data di komputer banyak yang terkena virus. Ini secara faktanya. Masalahnya apa? Mengarah pada adanya upaya untuk pemecahan. Jadi kita masalah ini muncul, ya, yang tadi Bapak bilang, setiap kali kita membuat sebuah penelitian, yang kita cari adalah masalah. Masalah ini seperti apa? Bagaimana? Dan apa solusinya? Ya, seperti apa solusinya? Jadi
Setiap masalah yang muncul dalam sebuah konteks penelitian itu harus ada sebuah solusi. Ada upaya penyelesaiannya dari masalah yang kita angkat. Oke. Kemudian setelah itu kita melakukan identifikasi masalah. Yang tadi sudah dijelaskan, identifikasi masalah ini kita dapatkan dari mana? Identifikasi masalah ini sebetulnya adanya dari satu, mungkin dari bahan bacaan ataupun dari referensi-referensi yang kita dapatkan. Kemudian dari pengamatan, dari observasi yang kita lakukan secara langsung di lapangan. Kemudian mungkin bisa jadi ini sebagai pengalaman pribadi di tempat kerja Anda ataupun di tempat penelitian Anda, di mana masalah ini yang sering kali muncul. Kemudian Anda angkat, Anda teliti kenapa masalah ini. Kenapa masalah ini ada gitu ya. Kemudian dari masalah-masalah itu nanti Anda identifikasi apa masalahnya. Setelah masalah-masalah itu kita dapatkan, tadi Bapak sudah sampaikan bahwasanya minimal di dalam identifikasi masalah itu satu variabel itu minimalnya 2. Bapak ulangi lagi. Satu permasalahan itu minimal diidentifikasi 2. Bagaimana kalau misalkan lebih? Itu jauh lebih baik. Berarti teman-teman dalam mengidentifikasi masalah itu sangat rinci, sangat detail. Artinya sekecil apapun masalah yang ada di sana, Anda paham, Anda tahu, karena Anda pernah memiliki pengalaman pada saat itu terjadi masalah seperti ini, ya, sehingga menimbulkan dampaknya seperti ini, tapi tanpa ada solusi. Bagaimana ini terjadi, gitu ya? Nanti dari penelitian yang Anda angkat itu nanti akan mendapatkan sebuah solusi. Seperti apa solusinya? Tuh, jadi tuh. Kemudian dari sisi pemilihan masalah, ya, pemilihan masalah ini ada 2. Yang pertama dari arah masalahnya, kemudian dari arah penelitiannya. Masalahnya apa sih? Bagaimana? Dari arah penelitiannya, layak tidak ini ya, layak tidak ini untuk diteliti. Dan layak tidak dengan apa yang akan kita angkat pada saat kita melakukan penelitian. Jadi ada 2 kata pada saat kita melakukan pemilihan masalah itu. Ya. Kemudian ada perumusan masalah. Setelah kita melakukan identifikasi masalah, kemudian kita melakukan rumusan masalah. Rumusan masalah inilah nanti yang akan dijawab oleh teman-teman pada saat Anda melakukan pembahasan di dalam penelitian. Seperti apa sih masalah ini terjadi? Ya. Jadi rumusan masalah ini sangat penting. Pak, seperti apa rumusan masalah? Nanti akan Bapak berikan contohnya, ya, dari rumusan masalah itu. Yang penting ini alurnya. Jadi alurnya adalah latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini kita tentukan dulu apa tema yang akan kita angkat, apa topik yang akan kita buat, kemudian kita tentukan rencana judul dari tema dan topik tersebut, lalu kita identifikasi, lalu kita lakukan perumusan masalah. Nanti dari rumusan masalah inilah nanti yang akan dibahas secara detail oleh teman-teman di dalam pokok penelitian ataupun di pembahasan penelitian nantinya. Kemudian masalah yang baik mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat dan kontribusi bagi masyarakat, ya, mungkin sebagai bahan referensi, bahan bacaan, ya. Kemudian visible dapat dipecahkan di mana ada data dan metode pemecahannya. Jadi semua penelitian itu ada sebuah metode yang nantinya metode ini akan digunakan. Baik penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif, semuanya sama. Pasti endingnya bagaimana solusinya, ya, harus ada solusinya dari masalah tersebut. Sekali lagi, suatu masalah berbeda dengan fakta. Ingat, ya, masalah ini muncul setelah ada fakta. Ya, fakta dulu baru ada masalah. Bukan masalah dulu baru fakta, itu kebalik nanti. Oke. Kemudian
Ini yang menjadi poin penting buat teman-teman nanti ya. Tugas minggu depannya adalah buatlah latar belakang masalah dari rencana proposal skripsi Anda minimal 3 halaman. Ya, tugas minggu depan buat teman-teman, tentukan 3 variabel untuk masalah tersebut. Kemudian latar belakang masalah harus rasional, empiris, sistematis, objektif yang berisi masalah yang ada yang dihadapi saat ini pada objek penelitian, teori dari para ahli, penyimpangan yang ada kaitannya dengan teori ataupun peraturan, dikumpulkan 2 hari sebelum perkuliahan melalui link di WA Group. Ya, linknya nanti akan Bapak share di grup. Nanti teman-teman silakan diupload semuanya. Minimal 3 halaman ya. Jadi teman-teman nanti membuat latar belakang masalah. Seperti apa latar belakang masalah? Ya, syarat latar belakang masalah. Ini persyaratannya yang harus dipenuhi di dalam latar belakang masalah. Jadi dalam menyusun latar belakang masalah itu jangan hanya beranggapan bahwasanya udah seperti ini aja nih, contohnya seperti ini. Tetapi tidak langsung kepada poin pentingnya, poin-poin intinya ya lah, ya. Poin intinya apa? Kita masuk ke poin intinya. Oke, syarat latar belakang masalah. Satu, kita pada alinea pertama nanti akan Bapak ini kan di apa? Di woodnya yang sudah jadi ya. Nanti akan Bapak berikan contohnya gambaran satu. Alinea pertama kita berbicara gambaran umum saat ini seperti apa. Jadi kalau kita berbicara masalah gambaran umum di dalam latar belakang masalah ini, artinya kita berbicara secara umum, ya. Bagaimana sumber daya manusia saat ini, gitu. Kita bercerita menceritakan kondisi yang ataupun tren yang terjadi saat ini, gitu ya. Kemudian kaitkan dengan teori yang akan diangkat. Di dalam aturan yang ada di Bina Bangsa ini sangat berbeda dengan kampus-kampus lain. Jadi yang kita lihat kajian teorinya ini kajian teori dari teori Y dulu. Apa sih yang akan diangkat masalahnya, kita tentukan dulu variabel X1, X2, X3-nya ataupun Y-nya. Setelah itu kajian teori Y-nya apa? Kemudian kajian teori X1-nya seperti apa? Kajian teori X2-nya seperti apa? Ini menurut pendapat ahli kaitannya dengan teori-teori yang akan diangkat. Kemudian gambaran umum objek penelitian. Kemudian gambaran umum objek penelitian ini misalkan di sini gambaran umum saat ini alinea pertama, kemudian alinea keduanya ini, alinea ketiganya teori X1, alinea keempatnya teori X2-nya. Kemudian kita berbicara gambaran umum objek penelitian. Ingat, objek penelitian dengan subjek penelitian jelas berbeda. Ya, objek penelitian berarti kita berbicara perusahaan secara menyeluruh, ya. Kalau subjeknya nanti kita berbicaranya adalah siapa yang akan menjadi subjeknya, itu adalah kaitannya dengan sampel ataupun populasinya. Kemudian apa masalah yang ada di tempat penelitian? Minimal 2 masalah ini ya. Masalah yang Y. Kalau misalkan bicaranya yang kajian teorinya Y ini bicaranya kinerja karyawan, berarti masalah Y yang ada di sini ini di alinea selanjutnya itu bicaranya adalah masalah kinerja karyawan. Apa masalah kinerja karyawan? Contohnya karyawan kurang dalam bekerja, tidak giat. Kemudian kinerjanya menurun, hasil kerjanya menurun misalkan. Target-target tidak tercapai, misalkan itu contoh masalahnya. Kemudian apa masalah yang ada di X1 di tempat penelitian? Minimal 2 masalah. Kemudian masalah X2-nya di tempat penelitian minimal 2 masalah juga. Kemudian baru kita simpulkan ataupun kita membuat sebuah rencana judul dari tema ataupun topik yang sudah kita angkat itu. Ini baru rencana saja, ya. Seandainya ini rencana ini berubah, otomatis latar belakang tema dan topik yang akan kita angkat pun akan berubah lagi. Itu ya. Oke.
Ini contoh kaitannya dengan syarat latar belakang masalah ini. Ini contohnya, ini bab 1. Latar belakang masalah. Yang kalau kita kaitkan dengan latar belakang masalah yang ada di sini, ini kalau kita berbicara dari persyaratan yang ada, oke, gambaran umum, ya. Jadi gambaran umum saat ini apa sih? Jadi di alinea pertama ini, ya, ini bicaranya adalah gambaran umum. Tren yang berkembang saat ini seperti apa? Apa sih? Bagaimana sih perkembangan industri? Bagaimana sih perkembangan sumber daya manusia di masa COVID ini misalkan? Ini yang kita bicarakan secara umum. Boleh nggak Pak kalau misalkan berbicara secara umumnya di luar Indonesia, misalkan secara global? Boleh saja, ya. Yang penting ada pembahasan. Contoh kasus misalkan seperti ini pada latar belakang masalah ini, ya. Ini yang diangkatnya. Kemudian Pak, boleh nggak kalau misalkan latar belakang masalahnya ini 2 alinea? Ya silahkan saja, 2 paragraf misalkan. Ya, 2 paragraf. Yang penting jangan terlalu panjang di dalam untuk gambaran umum ini. Kemudian yang keduanya kita angkat ini masih gambaran umum. Kemudian lalu kita angkat untuk yang variabelnya, ya, variabel y-nya. Di sini yang variabel y-nya ini adalah ini, ya, terkait dengan variabelnya. Manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dengan kemampuan bersaing organisasi. Dengan demikian perusahaan dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan faktor SDM yang terbatas jumlahnya untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Ini adalah bicaranya produktivitas misalkan. Ini referensinya dari siapa? Karena kita harus mempersyaratkan itu, ya. Bagaimana kajian teorinya, teori Y-nya, gitu ya. Kemudian ini kajian teorinya, kemudian kita bahas lagi di sini bagaimana untuk teori yang ada di X1-nya, X2-nya juga ya, nanti dibahas di sini. Dan kemudian lalu kita bahas lagi gambaran umum objek penelitiannya seperti apa. Gambaran umum objek penelitiannya dari sudut pandang yang ada saat ini dari sisi kompeten organisasi perusahaan masih belum terasa adanya komitmen misalkan seperti ini. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini kaitannya dengan teori-teori yang ada. Ini boleh nggak ada yang membuat di luar daripada ini konteksnya, misalkan kajian teori Y, kemudian langsung gambaran objek penelitian dan kemudian masalahnya. Kemudian kajian teori X1 dan masalahnya, kajian teori X2 dan masalahnya. Boleh nggak Pak seperti itu? Boleh saja. Yang penting ada kajian teori ataupun ada teori-teori dari pendapat ahli dan kemudian ada masalah yang diangkat di tempat penelitian tersebut. Contoh yang seperti ini, ya. Kemudian karyawan dengan komitmen yang tinggi tetap tinggal dengan organisasi. Di sini ada masalah-masalahnya juga. Seperti apa sih masalahnya? Coba kita lihat nih. Kalau kita lihat dari masalah-masalah yang ada di sini, bentar. Ini masih teorinya. Ini masalah yang kita angkatnya. Ini diantara bersinergi perangkat organisasi dan sistem organisasi. Ini masalahnya. Oke. Ketegasan dari pemimpin mengatur cara kerja untuk pemimpin yang harus dapat melakukan fungsinya, di mana saat ini senama pemimpin tidak ditunjukkan oleh seorang atasan. Ini ya, ini masalah nih. Masalah yang ada dari sisi gaya kepemimpinan tidak ditunjukkan oleh seorang atasan. Mereka bekerja hanya sebagai pengawas bagi karyawan. Kurangnya ketegasan dari seorang pemimpin dalam menjalankan perannya, yang menyebabkan tiap kekurangannya adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi ada masalah untuk gaya kepemimpinan ini. Bagaimana dengan teorinya? Ada teorinya yang mendasari teori gaya kepemimpinannya. Ada di atasnya ini harus ada teori yang mendasari dari gaya kepemimpinan itu, ya.
ataupun dari komitmen organisasi. Oke. Kemudian di sini, oh ya, ini teori dari gaya kepemimpinannya. Ya, teori dari gaya kepemimpinannya adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin. Ini teorinya, ini pendapat ahli ini dari menurut Fehrizal. Ini ya, gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh bla 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 sampai di sini. Ya. Kemudian yang tadi itu adalah masalahnya yang ada di bawahnya. Oke. Dan catatan juga buat teman-teman, pada saat teman-teman mengutip kutipan dari sebuah teori ataupun kajian teori itu harus diberikan footnote. Dan perlu diingatkan juga nih, Bapak ingatkan. Footnote-nya ditulis per bab. Jadi misalkan bab 1 ada 5 footnote misalkan. Nanti bab 2-nya kembali lagi. Misalkan di bab 2 ada footnote lagi, nanti dimulai lagi di bab 2 itu dari bab nomor 1 ya. Jadi tidak boleh disambung. Jadi mulai lagi dari awal gitu ya. Ini penulisan untuk footnote Faizal Rifai. Ini bukan Rifai Faizal. Jadi nama depan, nama belakang dulu, kemudian tahun, kemudian ini bukunya, kemudian ini penerbitnya, lokasinya di Jakarta, halaman 109. Jadi lengkap di sini. Ini teknik untuk footnote-nya. Jadi setiap Anda mengutip sebuah kajian teori itu harus ada footnote ya. Jadi jangan sampai nanti Anda mengutip dari kutipan orang tetapi tidak ada footnote. Itu nanti akan dianggap sebagai plagiat. Itu nantinya ya. Nah, setelah ini selesai, lalu kita simpulkan di dalam sebuah rencana sebuah judul ya. Berdasarkan latar belakang tersebut, di atas peneliti akhirnya tertarik untuk mencoba melakukan kajian dan analisis. Ini ya sebagai contoh. Ini masalah yang ada di tempat ini, yang masalah Y, kemudian masalah X1, masalah X2, dan kemudian kesimpulan atau rencana judul. Kesimpulan atau rencana judul itu kaitannya dengan ini. Ini yang namanya sintesis. Ya. Oke. Setelah itu kita mengetahui bahwasanya yang harus kita ketahui adalah teman-teman hanya membuat latar belakang masalah saja dulu, ya. Tetapi kalau teman-teman misalkan Pak, saya akan langsung ke identifikasi masalah, silahkan. Ya, di sini ada identifikasi masalah, rumusan masalah. Oke, Bapak akan bahas sampai rumusan masalah. Identifikasi masalah yang ada di sini di 1.2 ini didapatnya dari mana? Identifikasi masalah yang ada di sini ini didapatkannya dari latar belakang masalah. Dari sini. Untuk variabel-variabel X1, X2 dan Y-nya itu, ataupun dari tema-tema yang akan kita angkat ataupun topik yang akan diangkat itu. Seperti apa? Kemudian beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut: belum adanya komitmen dari manajemen terkait aturan organisasi, karyawan kurang efektif dalam memberikan pelayanan. Pastikan apa yang ada di sini itu harus tertuang di sini juga, ya, harus ada di sini. Jangan sampai nanti di sini ada, ya, diidentifikasi masalah ini ada masalahnya, tetapi di latar belakang masalah itu tidak ada masalahnya. Ini yang seringkali muncul, yang seringkali menjadi bahan apa, yang menjadi tolak ukur teman-teman itu seperti apa sih melakukan pengamatan secara langsung di lapangan itu dan kemudian melakukan identifikasi masalah yang ada di dalam objek penelitian itu pada saat pengamatan. Artinya jangan sampai nanti Anda tidak konteksnya Anda tidak melihat masalah-masalah yang ada di sana. Walaupun itu kelihatan oleh kita itu adalah sebuah masalah, tetapi tidak Anda angkat. Karena apa? Takut. Dalam konteks penelitian, apapun masalahnya harus diangkat nantinya. Kalau kelihatan oleh kita pada saat pengamatan ataupun berdasarkan pengalaman yang ada yang pernah kita ikuti ataupun kita lakukan selama bekerja atau selama kita mengikuti ataupun informasi-informasi dari teman ataupun informasi pada saat mengikuti seminar, bahwasanya kaitannya dengan kaitannya dengan kinerja karyawan ini, permasalahan yang seringkali muncul itu adalah ini. Coba kita lihat, benar nggak di dalam objek penelitian ini masalah yang ini yang munculnya.
ternyata benar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasar juga buat kita. Catatannya adalah, catatan terpentingnya, satu variabel minimal dua masalah. Itu yang tertuang di dalam identifikasi, di dalam latar belakang masalah ini nantinya untuk masalah-masalahnya. Kemudian kita identifikasi masalahnya, masalah yang X1 apa, masalah yang X2-nya apa, masalah yang Y-nya apa. Jadi di identifikasi masalah ini nantinya ada 6 masalah. Kalau misalkan Anda mengangkat topiknya misalkan 3 masalah misalkan. Ataupun Anda mau mengangkatnya 4 masalah, berarti kalau 4 masalah berarti ada 8 identifikasi masalah nantinya. Kemudian kita lakukan rumusan masalah. Rumusan masalah inilah yang akan nanti Anda jawab sampai pada akhirnya nanti di pembahasan itu Anda harus bisa menjawab dari masalah yang ataupun dari tema ataupun topik yang Anda angkat. Ya. Contoh di sini, bagaimana pengaruh X1 dan X2, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, bagaimana pengaruh X1, X2 terhadap Y. Ini yang nanti akan Anda angkat di dalam penelitian Anda. Dari topik ataupun dari tema yang akan Anda angkat, nanti ini harus dijawab semuanya di dalam rumusan masalah itu. Itu ya. Jadi contoh yang nanti bisa Bapak share ke teman-teman juga sebagai bahan referensi. Nanti silakan teman-teman tentukan dulu topiknya, kemudian teman-teman tentukan dulu temanya, tentukan temanya dulu, kemudian tentukan topiknya, kemudian rencana judul. Itu ya. Setelah itu ada semuanya, yang menjadi rujukan teman-teman adalah satu. Teman-teman harus punya jurnalnya dulu. Waktu pertemuan pertama Bapak sudah tegaskan, cari 5 jurnal yang sesuai yang akan Anda angkat pada saat Anda melakukan penelitian ataupun untuk skripsi Anda. Itu satu syaratnya. Dan kemudian buku juga. Jadi ini penting buat teman-teman nantinya, supaya nanti teman-teman juga bisa lebih mudah dalam menyusun skripsi ataupun menyusun penelitian nantinya. Ini bukan laporan, tetapi lebih kepada penelitian ya nantinya. Ini ada data yang tidak Anda olah, kemudian nanti Anda jelaskan kenapa data ini seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Tuh. Ini penjelasan yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan setelah selesai untuk penjelasan dari materi ini, nanti silahkan teman-teman bertanya. Ya, kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di bagian apa. Nanti materi akan Bapak share juga, Bapak record dan akan Bapak ini kan di YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.